Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada kita kitab suci Al-Qur'an sebagai pedoman yang membuat hidup kita menjadi kuat, yang membuat hidup kita menjadi powerful. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita yang berinteraksi dengan besi agar bisa menjadi manusia yang tidak saja kuat secara fisik tapi juga kuat secara psikis, tidak saja kuat secara spiritual tapi juga kuat secara material. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu, tuan-tuan guru yang dirahmati Allah, pada hari ini kita membahas surat Al-Hadid, surat besi. Surat besi ini dibahas kata-kata besi di ayat 25 sampai 26. Kenapa sih ada cerita tentang besi di dalam Al-Qur'an? Sepenting apa? Kita yang di Pelindo ini tentu saja akan sering berinteraksi dengan besi karena kapal dibuat dari besi ya. Dan bangunan ini pun kokoh karena ada unsur besi di dalamnya. Apa sih pentingnya besi? Dan di belakang kita ini ada layar, dan inilah dia biji besi yang diambil dari bongkahan yang ada di dalam bumi. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita mulakan dari ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u lin-nasi wa liya'lamallahu man yansuruhu wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab faminhum muhtad wa katsirum minhum fasiqun. Shadaqallahul azim. Ada dua ayat kita pahami. Ayat pertama, laqad, sungguh, lam harfu taukid, qad harfu taukid, sungguh-sungguh, benar-benar. Arsalna, kami Allah mengutus, rusulana, ada dua pemahaman dari rasul kami. Bisa dipahami dari jenis manusia, para rasul, para nabi, atau dipahami dari jenis malaikat. Malaikat juga disebut dengan rasul, utusan Allah. Bil bayyinat, dengan tanda-tanda bukti-bukti yang nyata, yang jelas. Nanti akan kita terangkan. Wa anzalna ma'ahumul kitab, kami turunkan bersama dengan mereka kitab suci, wal mizan, dan timbangan. Untuk apa? Al-Quran dan timbangan ini liyaquman nasu bil qisti, agar hidupnya menjadi baik, agar hidupnya menjadi adil. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid, dan kami turunkan juga bersamaan seperti Al-Quran yang turun dari Allah kepada malaikat, malaikat kepada nabi-nabi, begitulah besi kami turunkan.
fihi ba'sun syadid. Al-Quran dan besi ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Yang kedua, Al-Quran dan besi ini sangat banyak manfaatnya bagi manusia. Wa manafi'u linnas. Yang ketiga, berkat Al-Quran dan besi ini Allah tahu dan kita tahu bagaimana menolong Allah dan siapa hamba-hamba yang menolong Allah. Waliya'lamallahu man yansuruh. Siapa yang menolong agamanya dan Rasulnya bil ghaib. Karena cerita Al-Quran cerita gaib, kekuatan gaib, ilmu gaib, maka dikasat matakan oleh Allah melalui besi. Innallaha qawiyyun aziz. Sungguh Allah maha kuat, lebih kuat dari besi. Aziz, menang dan tak pernah terkalahkan. Kita mulakan dari penggalan pertama ya. Jadi Allah mengutus malaikat, mengutus manusia yang mulia yaitu para rasul supaya apa? Dengan bayinat, dengan bukti-bukti yang nyata. Apa sih bukti-bukti yang nyata itu? Bisa dengan argumentatif yang kuat, bil hujajil qawati', atau dengan mukjizat yang nyata, atau dengan syariat yang nampak, atau ikhlas dalam bekerja dan beribadah, melaksanakan sholat dan zakat. Itulah yang merupakan al-bayyinat. Sudah ada sejak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Jadi paketnya sama. Diutus para rasul itu pesannya sama. Mukjizatnya boleh berbeda, tapi rasul punya mukjizat. Syariatnya boleh berbeda, tetapi secara umum rasul itu mengajak kita untuk menyembah Allah dan beribadah. Sejak zaman Nabi Adam sudah ada yang namanya sholat. Jadi sholat bukan hanya pada zaman Nabi Muhammad. Karena apa? Karena cerita Ka'bah itu sudah ada sebelum Nabi Adam turun ke bumi. Yang bangunnya para malaikat. Sebagaimana malaikat tawaf di langit, begitu juga lah Adam diperintahkan tawaf di bumi. Umat Nasrani bayar zakat, namanya per-10. Umat Islam bayar zakat 2,5%. Seluruh ajaran Rasul mengajak umatnya untuk berkurban. Bahkan pembunuhan pertama terjadi gara-gara kurban. Kurbannya Qabil tak diterima Allah, kurbannya Habil diterima Allah. Faktukubbila ahadahuma walam yutaqabbal minal akhar. Yang enggak diterima korbannya marah. Qala la aqtulannak, aku bunuh kau ya. Nah, inilah dia permasalahan ibadah ya. Ini semua sudah ada Pak sejak zaman Nabi Adam. Dan ini merupakan kekuatan. Wa anzalna ma'ahumul kitab. Kami turunkan kepada para rasul itu kitab suci. Bukan bimakna kutub. Ada yang memahami kitab sinjule maknanya plurale. Tentu saja beda lah ya. Satu buku dengan 10 buku sama atau tidak? Tentu saja tidak. Tapi kenapa Allah mengatakan satu buku padahal rasulnya banyak? Seharusnya wa anzalna ma'ahumul kutub. Ya, everybody bring the book, one book, because it is 30%
and then they bring the books. Ada 30 buku untuk 30 orang. Jadi ada 25 rasul, ada 25 buku, minimal ada 4 kitab suci lah. Tapi kenapa Allah mengatakan wa anzalna ma'ahumul kitab, satu buku? Karena kitab suci Taurat, kitab suci Zabur, kitab suci Injil dan Al-Quran satu versi, satu kesatuan. Tidak ada perbedaan di antara kitab suci itu. Semuanya datangnya dari Allah dan pesannya sama, la ilaha illallah. Jadi Allah menggunakan bahasa satu buku. Tapi Pak Ustadz, Taurat, Injil, Zabur kan sudah nggak sama pesannya dengan Al-Quran. Itu bukan lagi diturunkan Allah kepada mereka, kepada para nabi. Tapi itu adalah kitab suci yang sudah berubah. Kalau kitab sucinya masih asli, maka pesannya sama. Apa pesan yang sama itu? Wal mizan. Pesan kitab suci itu sama, yaitu timbangan. Liyaquman nasa bil qisti, agar manusia bersikap adil. Saya tak mau dizalimi, maka saya tak boleh menzalimi orang lain agar saya tak dizalimi orang lain. Saya tak mau disakiti, maka saya tak boleh menyakiti seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Fair play kata orang, fair play ya. Main yang elegan lah. Jangan tackle kaki orang supaya Anda tidak ditekel kakinya. Jangan pukul orang supaya Anda tidak dipukul badannya. Jangan melototi mata orang supaya Anda tak dipelototi matanya. Main yang enak saja. Ini pesan universal dari Al-Quran, dari Taurat, dari Zabur, dari Injil. Bahwa kita ingin dihormati, maka hormati orang. Al-mizan liyaquman nasa bil qisti. Ini merupakan powerful, ini merupakan kekuatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nama suratnya surat Al-Hadid, wa anzalnal hadida. Dulu ulama mengatakan besi itu makhluk bumi. Jadi wa anzalna bukan besi itu turun dari langit, tapi diciptakan, kami ciptakan besi. Tapi pemahaman sains modern mengatakan benar firman Allah, besi itu bukan makhluk bumi. Dia makhluk luar angkasa yang sampai ke bumi. Sama ada sebelum manusia ada bongkahan besi masuk ke dalam planet yang namanya bumi dan kemudian menjadi, atau melalui titesan air hujan yang ada dari luar bumi sana, dari langit sana, membawa benih-benih biji besi. Sehingga benarlah firman Allah, sebagaimana Al-Quran firman Allah makhluk luar angkasa yang masuk ke bumi, begitulah besi makhluk luar angkasa, makhluk jatuh ke bumi. Apa guna Al-Quran dan besi itu? Yang pertama, fihi ba'sun syadid. Dengan Al-Quran, dengan besi, kita menjadi kuat dan hebat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Yahudi di Madinah itu membuat senjata dari besi. Akhirnya Nabi Muhammad membangun peradaban dari besi. Umat Islam akhirnya pergi ke seantero dunia dengan kekuatan pedang yang terbuat dari besi. Menang perang di Afrika Utara, di Afrika Barat, naik sampai ke Eropa, terus naik ke Turki, naik ke Rusia, ke bawah ke selatan, sampai ke Indonesia, ke utara, ke barat sana, sampai ke Cina. Ini merupakan bagian dari kekuatan besi yang pertama dan kekuatan Al-Quran yang juga luar biasa. Fihi ba'sun syadid. Sayangnya umat Islam setelah menguasai dunia 7 abad
terlena. Kita pernah jaya 7 abad berkat kekuatan besinya. Kapal Turki Utsmani lewat, semua kapal takut saking kan powerfulnya umat Islam pada masa itu. Nah, sayangnya sekarang sudah tidak lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, wa manafi'u linnas. Kalau kita punya power, kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Besi pun bisa memberi manfaat bagi manusia. Sayangnya terkadang besi dijadikan alat senjata untuk membunuh manusia. Tapi kita menemukan juga di sisi lain banyak sekali besi yang bermanfaat untuk kemajuan peradaban manusia. Manafi'u linnas. Ini besi. Begitu juga lah Al-Quran. Al-Quran bukan merupakan ancaman, tapi Al-Quran merupakan manfaat. Sebagaimana besi bermanfaat, begitulah Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan saja sekedar dibaca, tapi Al-Quran kalau diamalkan kuat bagaikan besi. Gedung ini menjadi kokoh karena banyak besinya. Lantai ini tak runtuh karena ada besinya. Begitu juga hidup kita menjadi kokoh dan kuat karena kita berpegang pada Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi, tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang kepada 2 kitab Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, waliya'lamallahu man yansuruhu wa rasulahu bil ghaib. Agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tak dilihatnya. Kembali lagi kepada Al-Quran. Kita menolong agama Allah, menolong Rasulnya, mensiarkan Islam, menebarkan firman Allah, melaksanakan yang terbaik darinya. Sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Ingin membuat lebih kokoh diri kita. In tansurullaha yansurkum. Ketika kita menolong agama Allah, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Tambah kuat lagi. Jadi kekuatan kita tebarkan kepada seluruh manusia agar bermanfaat. Apa yang kita miliki, sama ada ilmu, sama ada fisik, sama ada akhlak, sama ada kebaikan, ujung-ujungnya kembali lagi diri kita yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha qawiyyun aziz. Kenapa dengan Al-Quran itu hebat? Karena memang Allah maha kuat, Allah maha bijaksana. Membela Allah dan Rasulnya, membela perjuangan Islam, ujung-ujungnya membela ya diri kita sendiri juga. Maka kesimpulan pertama, besi kekuatan materi. Al-Quran sumber kekuatan spiritual. Jadi bagaimana Bapak, Ibu, abang-abang, adik-adik, saudara-saudari merasa kuat dengan Al-Quran? Allah memberi contoh, lihatlah besi yang membuat bangunan ini menjadi kuat dan kokoh. Sekuat apa manusia mentalnya dengan Al-Quran, sekuat bangunan ini dengan besinya. Saya rasa biasa-biasa saja. Berarti Anda belum menikmati. Akhirnya Anda mengatakan, iya, rumahku pakai gubuk reok saja bagus kok. Ya kena badai, kena bencana angin, bencana alam, runtuhlah. Dan dia merasa mengatakan tak penting kali besi itu, tak penting kali Al-Quran itu. Ya orang bangun rumahnya dari gubuk, dari bambu. Tentu saja dia katakan tak penting. Tapi kalau bangunannya besar seperti ini, pakai bambu, tak panjanglah usianya. Nah, begitulah pentingnya Al-Quran. Ketika kita menghadapi badai, cobaan, ujian, baru terasah mental kita. Para rasul diuji dan mereka kokoh dan kuat. Terakhir, walaqad arsalna Nuha wa Ibrahim. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Padahal
cerita besi itu cerita Nabi Daud. Wa alanna lahul hadid. Bagaimana Nabi Daud dengan tangannya besi yang begitu keras bisa jadi lembut. Maka ada kadang-kadang orang ilmu gaib namanya bil ghaibi, ilmu gaib itu ilmu kanuragan. Itu pakai jin bagaimana besi bisa lembut. Tapi tidak dengan Nabi Daud, ini memang mukjizat. Nabi Daud yang kecil kurus kerempeng yang tak diharapkan menjadi pemenang dalam pertarungan melawan Jalut, akhirnya terjadi menang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan underestimate dengan orang lain. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena kemenangan bisa datang dari mana ketika Allah berkehendak, kepada siapapun ketika Allah berkehendak. Ini yang pertama ya. Terus kenapa Allah menceritakan tentang Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim pula besi? Padahal besi itu identik dengan Nabi Daud, baju besinya dan ketapel dari besi itu dipanahnya kena pas mata Jalut, padahal Jalut pakai baju besi semua. Matanya saja yang enggak pakai baju besi. Dipanah pas kena matanya, puah, mencerot darah dari mata Jalut itu. Seketika mati. Wa qatala Dauda Jaluta. Wa qatala Daudu Jaluta. Nabi Daud membunuh Jalut pakai besi. Sekarang ada cerita Nabi Nuh. Apakah Nabi Nuh pakai besi? Kalau kita tahu cerita Nabi Nuh, cerita tentang kapal. Kapal itu dibuat dari kayu loh. Tapi tidak Bapak. Kayunya itu kayu besi. Walaupun dia tidak pakai paku, dia pakai pasak. Tapi penelitian mengatakan Nabi Nuh bawa besi yang kalau malam dia menjadi terang. Atau dia bawa baterai dari besi. 40 hari kondisi kapal kalau gelap itu sangat tidak enak di malam hari. Jadi ada penerangan yang sumber energinya dari besi menurut pertemuan di kapal Nabi Nuh di Gunung Jud di Turki itu. Jadi betul, apa kaitan Nabi Nuh dengan besi? Di samping mereka membawa kekuatan kitab suci, mereka juga membawa kekuatan besi. Nabi Ibrahim apa hubungannya dengan besi? Bahwa dia membuat batu untuk Ka'bah. Itu juga dirapikannya, dibentukkannya dengan besi. Wa ja'alna dzurriyyatuhumun nubuwata wal kitab. Dari keturunan Nabi Nuh, dari keturunan Ibrahim ada yang jadi nabi dan mereka mendapatkan kitab suci. Dan mereka mengolah peradaban dengan besi. Terakhir, faminhum muhtadin. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, cerita besi ini sampingan, sekunder di balik cerita yang paling penting, walaupun nama suratnya surat besi. Yang paling penting adalah Al-Qur'an, adalah hidayah. Maka kata Allah, faminhum muhtadin. Sebagian dari mereka anak dari ayah yang nabi itu dapat hidayah. Ada anak nabi tak jadi nabi, ada anak nabi keturunan nabi bejat. Kalau anak nabi saja bisa bejat, bisa jahat, apalagi anak kiai, apalagi anak ustadz. Ada anak ustadz murtad, namanya juga anak. Terkadang diasuh oleh ayah emaknya, tapi anaknya dapat pengaruh dari luar jadi murtad. Maka kata Allah, ada orang yang seharusnya baik dapat hidayah, demikianlah memang diharapkan. Tapi kata Allah, wa katsirum minhum fasiqun. Sebagian besar keturunan nabi fasik. Jadi kalau ada heboh sekarang keturunan Nabi Muhammad, ini keturunan Nabi atau tidak gitu. Itu menjadi hal yang tidak begitu penting. Karena apa?
Karena disebutkan di sini banyak juga keturunan Nabi yang fasik. Kalau keturunan Nabi saja fasik, apalagi awak. Jadi tidak ada garansi jaminan ayah emaknya baik, anaknya baik. Walaupun seharusnya ayah emaknya baik, anaknya juga baik. Kenapa? Karena ada faktor pendidikan, ada faktor lingkungan, di samping faktor keluarga. Ya, maka inilah dia cerita kapal Nabi Nuh ya. Wa laqad arsalna Nuhan, naik kapal dia. Wa Ibrahim, ini makom Ibrahim. Ya, kesimpulan yang bisa didapat tatkala kitab yang diberikan kepada mereka dirusak, banyak diantara mereka mengikuti nafsunya sendiri dan menjadi orang jahat atau fasik. Maka yang kedua, tatkala kitab suci dicemari dan nafsu diikuti, kerusakanlah yang terjadi. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan, besi kekuatan materi, Al-Quran sumber kekuatan spiritual. Gunanya apa? Besi dan Al-Quran ini memberi kekuatan, powerful. Sebagaimana rumah kita kalau ada unsur besinya menjadi kuat, begitulah Al-Quran kalau di rumah kita hadir dia menjadi kuat, menjadi motivasi dan inspirasi, dan memberi manfaat yang positif, dan kita menjadi penolong dan ditolong. Namun tak kala Al-Quran dicemari dan nafsu diikuti, kerusakan terjadi. Fasikun. Demikianlah yang bisa kita sampaikan di 30 menit dari tausiah singkat kita tentang besi di dalam Al-Quran dan implementasinya dalam kehidupan yang terkait erat dengan Al-Quran. Moga-moga bermanfaat. Ada 15 menit waktu ke depan kita bisa diskusi atau bertanya dan menjawab. Kami persilahkan. Ya, kami persilahkan kepada Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, besi ini kan surah ke-57 berbetulan dengan isotopnya besi itu ferro itu 57 juga kan? Di apa namanya di tabel unsur kimia ferro itu nomornya 57 kalau tak silap. Jadi di sini kan di ayat ke-25 ya 25-26. ini kan besi ini ada manfaatnya sama manusia. Jadi memang inilah mungkin kalau bisa dimaknakan bahwa orang yang bisa memanfaatkannya dengan benar itulah dia yang menolong agama Allah. Bagi yang tak bisa memanfaatkan dengan benar itulah dia yang mencederai agama Allah. Kira-kira gimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali. Sebagaimana tadi sudah saya muqaddimahi bahwa kemudian umat Islam itu sangat berkembang berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dalam ilmu, sains dan teknologinya. Kita menemukan kemudian pakar-pakar besi. Jadi mereka memiliki gelar Al-Haddad, yaitu pakar besi. Jadi ada keturunan nama dia belakangnya kayak kita marga Simanjuntak, marga Lubis gitu. Marga orang Arab itu kemudian Al-Haddad itu adalah bapak pandai besi dan bangga dengan pandai besinya. Ada kemudian An-Najjar, bapak pakar di tukang kayunya, mengolah kayu begitu dahsyatnya, mengolah besi begitu dahsyatnya. Kemudian Al-Attas, dia bagaimana menyediakan air supaya tidak ada yang kehausan gitu. Jadi profesi-profesi umat Islam pada masa itu sungguh beragam dan berkembang.
Sampai kemudian dalam Al-Quran ada zujajah, menggunakan kaca, begitu bagusnya peradaban Islam. Saking kan hebatnya Al-Quran dan besi itu kemudian menjadi logo Arab Saudi, 2 pedang dan di atasnya Al-Quran. Dan bagaimana umat Islam akhirnya berdakwah dengan 2 kekuatan ini, sama ada dalam bentuk perang atau sama ada dalam bentuk pengembangan peradaban. Semuanya menggunakan besi. Akhirnya umat Islam menguasai Afrika Utara, lebih tepatnya dari Mesir sampai ke Maroko, kemudian naik ke mana? Ke Spanyol. Di sebelah kanannya naik sampai ke Yunani, melebar ke barat masuk ke Turki, ke Rusia, ke Irak, ke Iran, ke Azerbaijan, Turkmenistan, negara-negara bekas yang mayoritas penduduknya muslim di bawah naungan Uni Soviet. Atau turun ke bawah, ada 1 miliar penduduk Cina, 200 jutanya muslim. Turun ke India, ada Pakistan dan Bangladesh, termasuk negara mayoritas penduduknya muslim. Turun ke bawah lagi, masuk ke Indonesia, Asia Tenggara. Jadi ini semua tak lepas dari inspirasi Al-Quran yang tidak saja dibaca tapi juga menjadi kekuatan. Benar kata Bapak bahwa kekuatan umat Islam itu tak lepas dari Al-Quran yang dipahami, diantaranya memanfaatkan besi sebaik mungkin. Dan Indonesia berada di negara yang sumber besi atau sumber daya alamnya luar biasa. Ada apa itu? Titanium kita punya. Kemudian apa yang baru? Nikel kita punya. Batu bara kita punya. Ya Allah, kalaulah negara ini diurus dengan baik, mungkin kita bagaikan Eropa atau Timur Tengah. Kaya, makmur, luar biasa. Karena apa? Ini kekayaan alam yang tak payah untuk ditanam. Kita nggak seperti nanam pohon setelah sekian tahun seperti sawit baru dipanen. Ini tinggal keruk saja, walaupun biaya keruknya tak murah ya. Menggali minyak di bawah sana. Tapi semuanya kembali Allah memberikan di negara mayoritas penduduknya muslim, kekayaan alamnya luar biasa Bapak. Afrika muslim, kekayaan alamnya luar biasa. Asia muslim, kekayaan alamnya luar biasa. Timur Tengah muslim, gurun pasir, minyaknya luar biasa. Jadi sebenarnya Allah memberikan kekuatan untuk umat Islam tak tanggung-tanggung, ditambah dengan Al-Quranul Karim, betul-betul berkah menjadi muslim. Tinggal masalahnya kita begaduh, enggak bisa pegang mizan, kita enggak bisa equal melihat orang lain. Ini menjadi musibah. Akhirnya umat Islam diadu domba. Di Eropa sudah sempat menguasai dunia, akhirnya bangkrut, hancur. Umat Islam di Eropa diusir, Timur Tengah begaduh. Inilah pesan Al-Quran yang hanya dipahami dalam bentuk syariah. Tidak al-mizan liyakuman nasa bil qisti. Jadi sebenarnya peradaban Islam itu tidak saja dengan kekuatan besi, tapi dengan kekuatan persatuannya. Ada besi, ada pasir, ada batu, ada semen, diikat, jadilah bangunan ini. Permasalahannya kita begitu mudah diadu domba. Seluruh presiden di Indonesia ini muslim. Tapi sedihnya rakyat Indonesia yang mayoritas muslim ada dan mungkin bisa kita katakan banyak yang tidak respect dengan para presidennya.
Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, selalu aja dengan pikiran yang negatif. Ini bukti bahwa kita dibangun oleh pihak luar untuk tidak bisa bersatu. Liyakuman nasu bil qisti, betul-betul hilang dari umat Islam yang membaca Al-Quran itu, sehingga kita tidak kuat. Bagaikan besi, bijinya itu tak jadi apa-apa, tapi begitu diolah, dia menjadi kekuatan yang amat dahsyat. Inilah dia Quran dan besi yang harus dioptimalkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi kan Ustaz ada bahwa negara-negara yang mayoritas Muslim sumber daya alamnya luar biasa. Jadi mungkin ini berbenturan dengan ayat kalau anak ahlul qura amanu wa taqaw fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi wa kita tabu al-asnam. Ada di sini. Jadi kalau kami maknai, kalau luruskan salah, artinya memang negara-negara yang mayoritas Muslim sebenarnya sudah dibekali Allah sumber daya alam yang luar biasa. Tapi karena mungkin mereka mendustakan agama Allah ini, makanya tak sanggup mereka menggalinya. Tapi sebenarnya harap kita ada di situ. Itu Iya. Ya, benar sekali. Jadi usaha negara kita tidak saja akhirnya mengekspor barang mentah. Kita harus mengolahnya. Karena bahan mentah kalau dikirim sangat murah. Dan Singapura menikmati itu. Kita mengirim bahan mentah, diolahnya sedikit, balik ke kita, harganya sudah 3 kali lipat. Jadi amanu law anna ahlul qura amanu wattaqau, tidak sekedar iman dan bertakwa dalam arti ukhrawi saja, tapi juga dalam arti duniawi. Artinya optimalkanlah. Allah telah mengatakan kamu bisa, yakinlah bahwa kita bisa mengolah. Ini kan permasalahan yang penting aku masuk surga, ya dunia ini diambil oleh orang kafir, biarlah betul-betul diambillah. Yang menikmatinya ya dari negara yang begitu tahu, ya Allah kita jual pasir loh, pakai truk. Padahal itu harga titanium itu bukan hitungan truk, hitungan kilo, tapi kita jualnya per truk. Habis diambil di Jawa sana, titanium dijual trekan bukan kiloan gitu ya. Karena apa? Karena tak tahu. Ini bagian dari keberkatan yang hilang. Walakin kazzabu. Alhamdulillah anak negeri sudah mulai pinter. Terkadang ada segelintir orang mau mengambil keuntungan sendiri sehingga ide-ide kreatif dari anak negeri ini tidak jalan. Karena yang penting saya kaya. Begitulah negara mayoritas Muslim. Pemimpinnya terkadang menyedihkan. Nigeria, negara Muslim terbesar di Afrika, presidennya kekayaannya luar biasa, ratusan T. Akhirnya digulingkan, yang menikmati kekayaannya Barat. Karena uang disimpannya di bank Swiss, di bank Prancis, di bank Amerika, dan kemudian dibekukan mereka yang menikmati. Ini masalah. Rupanya kerakusan itu menjadi masalah. Kalau kita kaya, ba'sun syadid, punya power, memberi manfaat, Nigeria sudah kaya raya. Memang kekayaan Nigeria juga luar biasa. Tapi karena serakah, tidak memberi manfaat. Inilah dia yang bisa kita pahami dari apa yang disampaikan tadi. Wallahu a'lam. Ya, persilakan kembali dari yang ingin bertanya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alil Qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa zahaba humumina. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana afri alaina sabra sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.